Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja mengenai ABC, yaitu apa sih itu ABC? Sebenarnya di dalam penentuan harga pokok produksi itu, selain dari penentuan full costing maupun variable costing, di sini juga kita bisa menggunakan dua sistem, yaitu sistem ABC dan sistem JIT biasanya. Nah, nanti akan dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, jadi untuk yang sistem ABC ini akan ada perbandingannya dengan sistem konvensional. Begitu juga dengan sistem JIT, just in time. Itu akan dibandingkan juga dengan sistem konvensional. Namun untuk yang pembahasan ini kita hanya membahas mengenai sistem ABC saja. Nah, kemudian untuk yang pengertian dari ABC itu sendiri merupakan salah satu pendekatan atau sistem ataupun metode dalam penentuan biaya produk, yang dimana di dalam penentuan biaya produk itu sendiri akan membebankan biaya ke produk ataupun jasa yang berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitasnya. Jadi intinya kalau secara sederhana sistem ABC ini kita memperhitungkan biaya produk itu sendiri dengan berdasarkan aktivitas-aktivitas produk apa dalam pengolahan produk itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan ABC. Jadi dilihat dari aktivitasnya. Kalau JIT dilihat dari waktu, tepat waktunya, apakah produk itu selesai tepat waktu atau tidak. Kalau yang ABC itu dilihat dari segala macam aktivitasnya, mau dari aktivitas A sampai dengan Z itu masuk di dalam sistem ABC. Nah, kemudian untuk yang pengertian selanjutnya juga bisa dikatakan bahwa di dalam pendekatan pembebanan biaya yang pertama digunakan di sini adalah dengan melihat apakah penelusurannya secara langsung ataukah dengan penelusurannya penggerak dengan tujuan apa, yaitu membebankan pada aktivitas objek biaya itu sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan ABC. Nah, kategori atau tingkat dari ABC itu apa? Nah, jadi ada 4 tingkat, di mana yang tingkat pertama adalah unit level. Apa itu unit level? Kalau intinya di sini adalah biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang pengertian di dalam slide ini. Nah, semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Contohnya apa? Contohnya pada biaya produksi. Biaya produksi itu biaya apa saja? Biaya produksi itu adalah termasuk biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya angkutan BOP ya, BOP. Nah, ini yang dimaksud dengan unit level. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga biaya produksi yang dibutuhkan. Nah, itu intinya untuk unit level. Yang kedua adalah bed level. Bed level ini memang berhubungan dengan jumlah bed produk yang diproduksi. Jadi, besar ataupun kecilnya biaya ini itu tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi itu sendiri. Nah, misalkan jumlah pemesanan produksi bahan baku ternyata ada 2 bed. Berarti kan kalau di dalam contoh dari bed level ini adalah pada biaya angkutan bahan baku.
Nah, kalau kita mengeluarkan biaya pada pembelian bahan baku, otomatis kita akan mengeluarkan biaya angkutan bahan baku untuk mengangkut bahan baku itu sendiri. Kalau kita beli 2 bed, maka 2 kali jalan. Nggak mungkin misalkan satu bed, 1 truk bahan baku misalkan, tapi diangkut dengan menggunakan pickup, nggak bisa seperti itu. Harus sesuaikan dengan jumlah bednya. Semakin banyak jumlah bahan baku yang diorder, maka semakin banyak pula bed yang dikeluarkan atau biaya angkut yang dikeluarkan. Nah, itu yang dinamakan dengan bed level. Kemudian product sustaining activities. Artinya apa? Artinya ini yang berhubungan dengan pengembangan dari produk itu sendiri. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk mempertahankan agar produk itu tetap dapat dipasarkan. Misalkan kalau produknya elektronik, misalkan HP. Nah, kalau memang pengembangannya tidak ada, berarti kan tidak bisa dipasarin. Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D kan selalu ada pengembangan di setiap keluar produk itu sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan product sustaining activities. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas. Nah, fasilitasnya ini biasanya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Misalkan biaya asuransi. Nah, biaya asuransi, kalau kita membeli suatu produk yang mahal, mesti ada biaya asuransi yang dibebankan di dalam produk itu sendiri. Nah, biaya pemeliharaan, fasilitas. Nah, itu juga ada yang dibebankan di dalam tingkat fasilitas tersebut. Nah, jadi kalau kalian menghitung yang namanya ABC, sesuaikan dengan kategorinya. Kita nggak bisa menghitung bed level terlebih dahulu tanpa menghitung unit levelnya. Harus unit level terlebih dahulu, kemudian bed levelnya, produknya, dan fasilitasnya. Itu harus secara prosedural kalau kita menghitung sesuai dengan kategori ataupun tingkat dari sistem ABC itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini adalah ada yang dinamakan dengan cost driver. Apa itu cost driver? Apa itu aktivitas? Nah, di dalam sistem ABC ini ada 2 yang menyebabkan, yaitu ada yang cost driver dan aktivitas itu sendiri. Cost driver apa itu? Menyebabkan perubahan aktivitas. Kalau aktivitas apa? Kumpulan dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk tujuan penentuan biaya. Contohnya kayak gimana? Nah, cost driver itu adalah pemicu biaya. Contohnya seperti ini. Kalau kita melihat dari segi aktivitasnya, di sini adalah misalkan mendaftar pasien. Yang menjadi pemicu biayanya siapa? Apa? Nah, itu adalah jumlah pasien. Kemudian pembuktian asuransi, jumlah dokumen. Ini yang dinamakan dengan salah satu contoh dari cost drivernya dan aktivitas yang menjadi penyebab sistem ABC tersebut. Faktornya maksudnya itu ya. Kemudian jenis cost driver itu ada berapa? Di sini ada 2, ada yang sumber daya dan aktivitasnya. Nah, kalau yang sumber daya ini seperti apa? Ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Sebenarnya ini yang diperlukan di dalam sistem ABC itu sendiri. Kalau nggak ada sumber daya, berarti kita nggak bisa melihat jumlah ukuran dari sumber daya itu yang dikonsumsi dari setiap kegiatan tersebut. Nah, kemudian contohnya apa? Persentase dari luas total. Nah, yang digunakan oleh suatu aktivitas. Ini sangat gampang sekali untuk dipahami ya. Kemudian untuk yang aktivitas. Aktivitas ini adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas pada objek biayanya.
Nah, yaitu dia membebankan biaya dari kospolnya. Kospolnya itu kelompok biaya yang dijadikan sebagai objek biaya. Nah, nanti ada beberapa kelompok biaya, kita akan bisa mengklasifikasikan ke dalam satu kelompok biaya. Nah, ini misalkan biaya A, B, C, D, E, F, G ternyata sesuai dengan aktivitas yang kategori tadi, itu kita kelompokkan. Misalkan unit level, biaya apa saja yang termasuk di dalam unit level tersebut. Masukkan ke dalam objek biayanya, homogeneous polnya. Dari apa? Dari kospolnya. Kospolnya ini adalah apa? Dari kita melihat kategori dari aktivitas basic costing itu sendiri. Untuk yang unit level, biaya apa saja yang ada di dalam unit level. Yang kemudian bed level, biaya apa saja yang terdapat dalam bed level. Produk sustaining level atau aktivitasnya biaya apa saja. Sampai dengan fasilitas, tingkat fasilitasnya. Di sini sudah ada biaya-biaya yang ada di dalam setiap tingkat ABC itu sendiri. Kita nggak bisa ngawur kalau kalian salah dalam mengelompokkan dalam satu tingkatan dari beberapa biaya ataupun kospolnya, itu kalian akan salah nilai atau perhitungannya. Nah, apa itu kospol? Ini adalah wadah yang tadi saya katakan bahwa di mana biaya diakumulasikan. Maksudnya itu adalah dikelompokkan jadi satu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Apakah biaya A masuk di dalam unit level, biaya B masuk di dalam bed level, ataukah yang produk sustaining aktivitas masuk juga di dalam biaya B ataupun C. Nah, itu kalian harus sesuaikan dengan masing-masing tingkatan tersebut. Sehingga yang kospolnya ini dinamakan adalah wadah. Nanti ada pertanyaan, oh ini biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya angkutan, itu masuk mana? Nah, itu nama kospolnya. Oh, masuk ke tingkat unitnya. Nah, ya udah tinggal berapa biaya bahan bakunya. Ya kalian lihat tuh di soal berapa jumlah biaya bahan bakunya. Tenaga kerja langsungnya masuk di mana? Tingkat unit level. Ya udah, berarti tinggal dihitung saja. Kalau biaya angkut masuk di mana? Oh, bisa di bed level. Nah, itu tinggal kalian sesuaikan aja. Itulah yang namanya dengan kospol. Nah, kemudian perbedaan dari penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan tradisional dan ABC. Ini sudah sangat jelas. Kalau tujuan dari segi tujuannya, untuk yang tradisional itu adalah meningkatkan persediaan. Kemudian untuk dari sistem ABC itu membebankan biaya produksi kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Ruang lingkupnya kayak apa? Mulai dari tahapan produksi. Untuk yang tradisional, kalau yang ABC mulai dari desain sampai dengan pengembangannya. Ini lebih lengkap lagi. Dan fokusnya apa aja? Kalau yang untuk tradisional fokusnya kepada biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Tapi kalau untuk ABC dalam pembebanan biaya overhead. Periodenya ini adalah untuk yang tradisional periode akuntansi. Kalau ini atau daur hidup produk itunya sendiri. Kemudian teknologi yang digunakan tradisional itu adalah secara manual dan ABC secara komputerisasi. Nah, kapan sistem ABC diperlukan? Ini diperlukan ketika kita melihat jumlah volume produksi ataupun penjualan dan mengukur jumlah dari kualitas ukurannya dan frekuensinya tadi sudah dijelaskan sehingga akan menghasilkan produk yang kompleks. Nah, kemudian proses alokasi biaya ABC itu apa aja? Nah, mulai dari identifikasi aktivitas. Kita mengidentifikasi atau mengenali terlebih dahulu aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam sistem ABC itu sendiri. Nah,
Kemudian kalau yang aktivitas A, B, C, D, E itu sudah ada total biayanya. Sehingga yang dianggap aktivitas itu ada yang dianggap menimbulkan biaya. Berarti kan ada jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian pemisahan kegiatan yang menambah value add dan yang tidak menambah. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan biaya terkait dengan masing-masing aktivitas. Yang menjadi penyebab utamanya di sini adalah cost driver-nya tadi. Nah, kita tentukan biaya pada masing-masing tingkat levelnya itu. Nah, kemudian mengelompokkan aktivitas yang beragam menjadi satu. Ya, homogeneous pool-nya ini. Homogen kan satu. Pool itu kan kelompok. Nah, jadi kita mengelompokkan aktivitas apa saja ke dalam kategori sistem ABC tersebut. Misalkan unit level, ini biaya apa yang termasuk di dalam unit level itu sendiri. Yang kedua, pet level, biaya apa saja. Ini kelompokkan sendiri nih. Tapi syukur-syukur kalau ada di dalam soal. Udah dikelompokkan masing-masing di dalam soal. Jadi tinggal kalian hitung aja biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian menggabungkan atau menambahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan tadi. Setelah kita mengelompokkan misalkan unit level, ternyata ada biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, ya tinggal ditambahkan saja atau digabungkan saja. Nah, barulah kita menghitung tarif per kelompok dari aktivitas tersebut. Biasanya tarif itu yang diperhitungkan apa kalau dalam ABC, yaitu pembebanan BOP-nya. Nah, itu adalah proses dari alokasi biaya ABC. Contohnya, ini adalah contohnya. Nah, ilustrasi yang pertama di sini adalah kalian bisa baca sendiri ilustrasinya dengan aktivitas ada 9. Nah, di sini belum ditentukan ke dalam tingkat atau kategori ABC-nya. Ini biaya aktivitas yang dikeluarkan di dalam jutaan. Nah, kalian diminta klasifikasikan aktivitas dan biaya ke dalam homogeneous pool. Artinya kita melihat yang proses alokasi biaya sistem ABC itu yaitu mengelompokkan aktivitas yang beragam menjadi satu. Yang menjadi satu itu adalah homogeneous pool-nya. Nah, ini yang dimaksud. Nah, kemudian ini udah ada di dalam soal. Hal yang harus kita selesaikan di sini adalah yang pertama sesuaikan dengan masing-masing tingkatnya yang kategori dari sistem ABC tadi. Sudah saya jelaskan ya. Nah, untuk yang cost driver-nya ini adalah pemicu biayanya. Ini ada yang jumlah chip, kemudian jumlah bed, jumlah produk, perubahan order, dan jumlah biaya tenaga kerja. Apakah ini udah ada di dalam soalnya? Untuk yang cost driver udah ada di dalam soalnya. Jadi tinggal kita pasangkan aja untuk misalkan untuk unit level. Nah, unit level itu pengujian produknya itu adalah dengan pemicu biaya jumlah chipnya. Berapa biaya aktivitas yang dikeluarkan dalam pengujian produk? Di sini kan pengujian produk ada nih. Ini dia no. Nih, ini udah ada ini. Ini udah ada sebesar berapa? Nih kita lihat. Ini 2M 750 juta. Ya kan? Kemudian yang biaya unit levelnya yang kedua yaitu adalah penyisipan chip. Sama dengan pemicu biayanya itu adalah cost driver-nya. Nah, berapa di dalam soal? Nah, penyisipan chip di sini 2M 250 juta. Maka kalau kita sudah memisahkan biaya-biaya yang dikeluarkan setiap tingkat sistem ABC, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu menggabungkan biaya aktivitas yang dikelompokkan tadi. Ini yang nomor 2 ya. Nah, caranya gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa menggabungkan itu mentotalkan.
Sehingga kalau kita totalkan 2M 750 juta ditambah dengan 2M 250 juta, maka hasilnya 5 juta. Kemudian untuk yang kegiatan kedua yaitu aktivitas atau bed level. Nah, di sini termasuk dalam biaya penggabungan bed. Cost drivernya ini adalah jumlah bed dengan nilai biaya aktivitasnya 1M 200 juta. Sudah ada di dalam soalnya ini. Nah, jadi kalian tinggal sesuaikan saja dengan tingkat level masing-masing dari sistem ABC. Penanganan bahan baku dalam pemicu biayanya juga sama, ya jumlah bed. Penanganan bahan baku ada nggak di sini? Ada penanganan bahan baku 900 juta. Nah, kemudian kalau kita totalkan itu jadi 2M 100 juta. Nah, itu yang menjadi pemahaman awal atau dasar untuk proses alokasi biaya sistem ABC itu sendiri. Kemudian untuk yang level produk, nah di sini ada penyusunan program uji dengan cost driver atau pemicu biayanya yaitu jumlah produk. Jumlah produk untuk penyusunan program uji ini sudah ada di dalam soal. Nah, penyusunan program uji ini berapa? 3M. Nah, kemudian untuk yang pembuatan rangkaian kabel di sini adalah jumlah produk. Itu 1M 600 juta juga ada udah dalam soalnya. Kemudian untuk kegiatan 4 ini sebenarnya masuk ke dalam aktivitasnya, yaitu perancangan perekayasaan dengan cost drivernya adalah jumlah perubahan ordernya. Dengan jumlah biaya 1M 300 juta. Jadi kalian tidak usah langsung menggabungkan atau menambahkan, misalkan mentang-mentang di sini ada di kegiatan 3 itu ada berbeda kegiatannya, kalian gabungkan jadi satu untuk yang biaya aktivitasnya nggak bisa, harus dipisah-pisahkan. Kenapa harus dipisahkan? Karena cost drivernya ini berbeda, yang menjadi pemicu biayanya itu berbeda walaupun masuk di dalam aktivitas produk itu sendiri. Berarti kan kita gabungkan masing-masing kegiatannya itu, yaitu 3M ditambah dengan 1M 600 juta. Jadinya kan 4M 600 juta. Nah, ini totalnya tetap 1M 300 juta. Nah, untuk yang aktivitas fasilitas atau tingkat fasilitasnya di sini termasuk dalam finishingnya, jumlah biaya tenaga kerja sampai dengan pemasangan kabel. Nah, di sini sudah ada biaya-biaya yang harus kita gabungkan sehingga total penggabungannya ini adalah 500 juta. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah setelah kita mengelompokkan sesuai dengan yang proses alokasi biaya sistem ABC tersebut, maka yang harus kita perhitungkan adalah menghitung atau menentukan tarif per kelompok aktivitas. Ini. Tadi kan kita sudah melakukan homogeneous cost pool-nya, yaitu mengelompokkan ke dalam masing-masing tingkatannya. Nah, maka setelah kita lakukan itu, kita hitung tarif dan pembebanan overhead pabriknya atau BOP-nya ke dalam masing-masing produk. Nah, untuk yang cost driver, kemudian produk A dan B, ini sudah ada di dalam soal tambahan. Yang perlu kalian lakukan di sini adalah menghitung tarif setiap kegiatan tadi. Nah, ini ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah yang kelompok unit level.
Nah, kelompok unit level yang pertama, di sini kan 5M itu sudah kita gabungkan sebelumnya, yaitu 2M 750 juta ditambah 2M 250 juta. Maka hasilnya 5M. Kita bagi dengan yang berapa? 2 juta. Nih 2 juta ini ya, 2 juta yang ini. Untuk yang unit level, jumlah komponen, cari jumlah komponennya, maaf yang ini. Nah, jumlah komponen. Kenapa jumlah komponen? Ya karena untuk yang unit levelnya ini sudah disesuaikan dengan cost drivernya. Cost drivernya ini untuk jumlah komponennya itu adalah masuk ke dalam unit level. Sehingga kalau kita bagi dengan 2 juta, hasilnya Rp2.500 per komponen. Kemudian untuk yang bed level 2M 100 juta, sama cara pengerjaannya ini. Nah, kita lihat bednya. Bednya berapa? Bednya 400 jumlahnya. Nah, kalau 400 jumlahnya berarti kan tinggal dibagi saja. Nah, berapa rupiah per bed? Nah, tinggal kalian bagi saja. Kemudian untuk yang produk levelnya, karena di sini adalah dalam produk level ada 2, maka kita melakukan pembebanan atau menghitung tarif BOP-nya itu 2 kali. Kalau memang 1 ya 1 kali gitu. Tergantung nanti biaya yang dikeluarkan setiap masing-masing level tersebut atau tingkatan tersebut. Kemudian untuk yang produk levelnya ini kan totalnya 4M 600. Nah, kemudian kita pakai yang jumlah produk. Jumlah produk karena di sini adalah sama dengan jumlah produk cost drivernya, maka kita gunakan yang jumlah produk yang dibagi 2 sehingga hasilnya 2M 300 juta. Begitu juga dengan yang kegiatan keempat. Kegiatan keempat ini 1M 300 juta dibagi dengan jumlah order. Karena di sini adalah order, maka kita lakukan pembagian dengan nilai 40. Maka hasilnya 32.500.000 per order. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas level untuk kegiatan yang kelima. Karena ini penggabungannya, maka untuk biaya tenaga kerja di sini sudah dijelaskan di dalam cost driver. Kita tinggal bagikan aja dengan 20 juta. Ini dalam jutaan ya. Nah, maka hasilnya 0,025 rupiah biaya tenaga kerja. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah itu? Yaitu tetap kita menghitung tarifnya dengan cara membebankan biaya overhead pabriknya di setiap produk. Nah, jadi kita menghitung tarifnya ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan BOP dalam per unitnya. Nah, di sini adalah untuk yang kegiatan pertama, unit levelnya. Di sini kan sudah kita hitung nih 2.500. Dari mana sih ini? Sudah ada di dalam perkomponennya. Ya, sudah ada dalam perkomponennya. Kemudian dikali dengan 600. 600 itu dari mana 600 itu? Apakah sudah ada dalam soal? Iya. Jumlah komponen pada produk A. Nah, kalau yang produk B kan 1.400.000. Nah, jadi tinggal kalikan saja, kemudian dibagi dengan 100 dan 200 untuk produk B. Nah, dari mana juga ini? Ya, dari jumlah produksinya. Nah, untuk produk B kan 200. Sehingga hasilnya 15.000 untuk produk BA dan B-nya 17.500. Nah, kemudian untuk yang bed level, kemudian produk level, kemudian sampai dengan
fasilitas levelnya itu caranya sama, tinggal disesuaikan dengan penghitungan tarif sebelumnya untuk melihat penentuan dalam pembebanan BOP-nya. Caranya sama ya. Misalkan yang tadi bed level. Bed levelnya berapa? Ya udah hasilnya 5.250.000. Ya tinggal dikalikan aja. Per bednya berapa? Untuk produk A ya 200, produk B juga sama 200. Nah, itu caranya sama ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan berulang-ulang. Itu. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita lanjut untuk yang contoh kedua, tolong diperhatikan. Terdengar nggak untuk kalian? Dengar, Bu. Oke. Nah, di sini ada 4 macam produk yang dibuat oleh PT Gampang Ingat. Untuk yang produk A, B, C, dan D dengan unit keluaran, jumlah putaran produksi, jam kerja langsung, jam mesin, biaya material, komponen material per unit. Nah, artinya di sini kita dituntut untuk membandingkan sistem ABC dengan sistem konvensional. Bagaimana cara perhitungan kedua sistem tersebut? Mana yang lebih kuat perhitungannya atau menguntungkan, apakah sistem ABC ataukah sistem konvensional? Nah, di sini untuk nilai-nilai mulai dari unit keluaran sampai dengan komponen materialnya itu sudah ada di dalam soal. Nah, kemudian ada tambahan informasinya dengan biaya tenaga kerja Rp7 per jam, kemudian BOP-nya terdiri dari BOP jangka pendek, BOP jangka panjang, termasuk biaya penjadwalan, biaya setup, sampai dengan biaya penanganan material. Nilai-nilai ini sudah ada di dalam soalnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita menggunakan dengan kedua metode tersebut, yaitu menghitung harga pokok per unitnya menggunakan kedua metode tersebut. Yang pertama untuk yang konvensional, kemudian konvensional ini kita gunakan untuk tarif BOP jam tenaga kerja tadi yang Rp7 tadi. Kemudian kita menggunakan sistem ABC sebagai pemicu biayanya terdiri dari untuk yang biaya variabel jangka pendek, di sini adalah pasangannya ini atau pemicu biayanya adalah jam mesin. Kemudian biaya penjadwalan, pemicu biayanya ini adalah jumlah putaran produksi, biaya setup, pemicu biayanya jumlah putaran produksi sama, dan penanganan material untuk pemicu biaya jumlah komponen. Jadi kalian kalau menghitung untuk yang sistem ABC kalian nggak usah jangan sampai salah untuk menghitung biaya-biaya yang ada di dalam sistem ABC tersebut yang harus sesuaikan dengan cost drivernya. Kalau kalian tidak sesuai dengan cost driver, maka perhitungannya salah. Kemudian yang ketiga kita bisa membandingkan hasil dari kedua metode tersebut, yaitu konvensional dengan ABC. Nah, untuk penyelesaian pertama di sini adalah dengan menggunakan konvensional. Nah, konvensional ini kan yang harus kita lakukan adalah jumlah jam tenaga kerjanya. Jumlah jam tenaga kerja di sini untuk yang produk A sebesar Rp50 ini diperoleh dari 25 dikali dengan 2. Dari mana untuk yang 25? Kita lihat di dalam soalnya. Di sini 25. Nah, ini 25. Kemudian dikali dengan 2. 2-nya ini adalah jumlah jam kerja langsung. Yang ini ya. Kemudian yang selanjutnya 25 dikali 4. Nah, jadi kita ambil dari sini dikali 4. Ini jam kerja langsungnya. Kemudian untuk yang selanjutnya
250 dikali 2. Pokoknya kalian kalikan aja dari yang unit keluaran dikalikan dengan jam kerjanya. Sehingga hasilnya di sini adalah kalau kita totalkan di sini semuanya 50 sampai dengan 1000 ini kita totalkan menghasilkan Rp1.650. Nah, untuk menentukan tarif dalam biaya konvensional ini kita menghitung dari jumlah yang 27.180 dari soal total dari BOP yang di sini total dari BOP, BOP-nya ini kan ini totalnya semua. Nah, ini totalnya semua di sini adalah 27.180. Tinggal kita bagi dari yang 1.650. Sehingga hasilnya adalah 16,47 per jam tenaga kerja langsung. Nah, itu yang tarif dari BOP untuk yang sistem konvensional. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kalkulasi dari metode ABC-nya? Nah, jadi mohon maaf ini ada yang kelewat, yang ini ya, yang tabelnya kita belum menghitung. Untuk yang masing-masing konvensionalnya ini produk A, biaya materialnya ini adalah Rp750. Dari mana Rp750? Coba kita hitung untuk yang biaya material. Produk A, 25 unit keluaran dikalikan dengan 30. 30 dari mana? Biaya material. Jadi kalikan ini dengan yang ini. Sehingga hasilnya di sini adalah 750. Begitu juga dengan produk B, C, dan D. Jadi kalian caranya sama perhitungannya, tinggal dikalikan aja 25 dikali 75, 250 dikali 30, 250 dikali 75. Itu yang biaya materialnya. Ya, kita harus sesuaikan dengan biaya material yang dikeluarkan di sini. Nah, kemudian setelah itu untuk yang upah. Upah ini kan sebesar 350. Upah ini diperoleh dari tarif yang konvensional di dalam soal. Di sini sudah sangat jelas tarifnya kan biaya tenaga kerja ya, Rp7 per jam. Tarifnya di sini. Kita kalikan dengan nilai jam kerjanya. Jam kerjanya yang mana? Nah, karena upah itu berhubungan dengan jam kerja, maka kita kalikan dengan jam kerja langsung 2. Nah, maka hasilnya kan 14. Nah, jadi Rp7 dikali dengan 2, 14, baru dikali dengan unit keluaran. Jadi hasilnya 350. Terus untuk yang unit B, produk B, itu caranya sama. Bagaimana caranya? Ya dikalikan dengan 7 dikali 4. 4-nya yang mana? Ya ini. 7-nya yang mana? Yang ini. Nah, dikali 4 sehingga dikalikan dengan unit keluarannya, maka hasilnya di sini adalah 700. Begitu juga dengan yang C dan D. Caranya sama. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang biaya utama. Namanya biaya utama itu kalian tinggal totalkan saja. Totalkan 750 ditambah dengan 350 sehingga hasilnya 1100. Karena BOP-nya sudah dibebankan sebesar 47 per jam tenaga kerja, maka untuk yang produk A-nya ini sebesar Rp823,5. Dari mana kita menghitung dari Rp823,5, maka kita tinggal kalikan dengan yang BOP-nya. Yang mana coba? Dikalikan dengan 225. 25-nya yang mana? 25.
Nah, unit keluaran berapa? 16,47 dikali 25, maka kan hasilnya 411,75. Nah, 411,75 ini dikalikan dengan jam kerja langsungnya 2. Ini sebenarnya jam kerja langsung sama jam mesinnya itu sama. Nah, ini tinggal kalikan 2 aja, maka hasilnya 823,5. Nah, kemudian untuk yang produk B caranya sama juga, 1647. Produk B caranya sama, tinggal kalian kalikan dulu yang 16,47 tarifnya dikalikan dengan unit keluaran, baru dikalikan jam kerja langsungnya. Maka hasilnya 1647. Begitu juga dengan produk C dan D. Itu sama caranya. Kemudian totalin. Untuk menghitung harga pokok produksinya di sini adalah, nah di sini kita mendapatkan 1923,5. Nah, dari mana? Dari mana ini? Ditambahkan. Nah, ditambahkan. Kemudian kalau yang 25 ini adalah unit keluaran. Kalau kita bagi hasilnya 77. Ini kalau kita bagi dari harga pokok produksi per unit dibagi dengan unit yang diproduksi atau unit keluaran, maka setiap produk itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Ini ada yang 77, 169, 77 dan 169. Nah, ini yang menjadi biaya per unitnya atau harga pokok produksi per unit. Nah, kemudian untuk yang sistem ABC-nya di sini adalah, nah kita menggunakan bukan biaya tenaga kerja Rp5 lagi per jam tenaga kerja, tapi bukan Rp7 lagi, tapi Rp5 kita yang gunakan untuk yang sistem ABC. Yang Rp5 dari mana? Yang Rp5 itu adalah dari 8.250 dibagi dengan 1.650. Dari mana? Di sini kan sudah ada nih 8.250 di dalam soal. Kemudian kita bagi dengan yang mana? 1.650. 1.650 ada nggak di sini? Nah, Di tarik overhead, Bu. ya. Nah, berarti berapa jadinya? Rp5 per jam tenaga kerja. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, biaya penjadwalan. Sebenarnya caranya sama. Caranya sama di sini. Nah, kita bagi dengan yang 24. 24 ini sudah ada di dalam jumlah putaran produksi. Kenapa jumlah putaran produksi? Karena pasangannya di sini adalah jumlah putaran produksi. Maka dari itu kita bagi dengan 24 dan 24. Nah, begitu juga dengan yang biaya penanganan material. Yang jumlah per komponen. Nah, jumlah komponennya itu kita bagi dengan yang 3.825 ini sebenarnya sudah dihitung sebelumnya. Ini dia. 3.825 kita hitung total komponennya, maka hasilnya Rp2 per komponen. Dari mana kita menghitung total komponennya terlebih dahulu? Nah, di sini kan unit keluaran setiap produk. Kita kalikan dengan per komponennya. Per komponennya dari mana? Di sini sudah ada di dalam soal. Nah, tinggal kalian kalikan, maka hasilnya di sini adalah 3.825. Kita bagi dengan yang ini. Kalau yang biaya materialnya kan udah ada di dalam soalnya. Di sini biaya material 7.650. Nah, kemudian hasilnya Rp2 per komponen. Nah, barulah kita bisa memasukkan ke dalam kolom masing-masing produk.
Untuk yang biaya utamanya kan sudah kita cari itu di awal. Nah, kita udah cari di awal untuk yang biaya utamanya sama ya 1.100, 2.575, kemudian di sini 11.000, 25.750. Caranya sama untuk yang biaya utama. Kita totalkan saja sebenarnya dari apa? Dari yang caranya ini upah dan material. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita mengkalkulasi 4 ini yang sesuai dengan cost drivernya. Nah, biaya variabel jangka pendek karena hasilnya ini Rp5 bukan Rp7 lagi, maka kita kalikan dengan yang berapa? Sehingga mendapatkan untuk yang hasilnya 250, yaitu kita kalikan dengan angka 2. Angka 2-nya yang mana? Jam tenaga kerja tadi kan di soal udah ada. Nih, angka 2 kan hasilnya 50. Nah, 50 barulah kita kalikan dengan angka 5. 25 dikali 2 kan 50. Kalau kita kalikan dengan Rp5, maka hasilnya berapa? 250. Tuh juga sama dengan yang ini. Begitu juga dengan yang ini. Unit keluaran 25 untuk produk B dikalikan dengan jam kerja langsung 4, maka kan hasilnya 100. Kemudian kita kalikan lagi dengan Rp5 per jam tenaga kerja, maka hasilnya 500. Begitu juga dengan produk C dan D. Nah, kemudian untuk yang biaya penjadwalan di sini adalah sebesar untuk produk A 960. Itu kan hasilnya 320.000 rupiah ya per putaran produksi. Nah, untuk yang penjadwalan, kita tinggal kalikan aja dengan yang di sini. Berapa? Ya putaran produksi. Berarti kan hasilnya target tadi itu kan 320. Ya kalikan aja dengan 3, kalikan dengan 4, kalikan dengan 7, kalikan dengan 10. Maka hasilnya ini ada yang 950, 1.280 sampai dengan 3.200. Totalin. Nah, untuk yang setup yang dihasilkan di sini adalah Rp150 per putaran produksi. Nah, caranya sama dengan yang tadi, ya. Tinggal dikalikan dengan yang berapa? Angka 3 tadi. Yang di sini. Ya, karena kenapa harus sama? Karena kan jumlah pasangannya itu, cost drivernya itu sama gitu, sama-sama jumlah putaran produksi. Nah, kemudian untuk yang komponen yang dihasilkan Rp2 per komponen. Yang dihasilkan Rp2 per komponen ini kita kalikan aja langsung dengan 200, 125 yang di sini, kemudian 2.000 dan 1.500. Nah, ini tinggal kalikan dengan yang ini ya. Kalau yang komponen 2 kali 200, 400. 2 kali 125, 250. Oh, iya kan? Nah, kemudian 2 kali 2.000, 4.000 sampai dengan 3.000. Nah, untuk menghitung hasil produksinya tinggal ditotalkan saja, kemudian bagi dengan unit keluaran, hasilnya harga pokok per unit atau biaya per unitnya. Di sini ada 126,4, kemudian 208,2 dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang penyelesaian terakhir, kita bandingkan di antara kedua metode tersebut. Di sini kan sudah kita perhitungkan untuk setiap produk mana yang lebih banyak membebankan BOP. Nah, di sini untuk yang konvensional, itu produk A 77. Sedangkan yang ABC 126. Yang B, produk B 106. Terus kemudian untuk yang ABC 208. Intinya adalah yang metode ABC itu lebih banyak membebankan BOP ketimbang konvensional sesuai dengan perbedaan yang di awal tadi ya.
Nah, di sini. Cuman di sini kan cuman produk D doang. Tapi untuk yang 3 produk di sini itu metode ABC lebih banyak. Kemudian yang ilustrasi terakhir di sini juga kita dituntut untuk menghitung harga per unitnya saja. Nah, ini lebih sederhana lagi bahwa untuk yang PT Kain Tenun adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam 2 jenis yang berbeda, yaitu jenis A, B, dan BC. Kemudian data keuangannya dapat terhimpun di sini. Untuk yang volume produksi untuk produk A, B, dan BC sudah ada, harga jualnya sudah ada, biaya utamanya sudah ada, jam kerja langsungnya sudah ada. Jadi untuk yang aktivitas cost pool-nya di sini adalah untuk yang aktivitas rekayasa, kemudian setup, perputaran mesin, ini sudah ada anggaran cost pool-nya dan aktivitasnya bisa per jam, di sini bisa jumlah. Nah, ini sudah ada di dalam soal. Nah, kemudian untuk yang aktivitas yang sesungguhnya dari kedua jenis produk tersebut, untuk yang aktivitas rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasannya ini sudah ada di dalam soal, sehingga kita bisa totalkan sebesar ada yang 15.000, ada yang 1.000, ada yang 150 dan 25. Nah, yang diminta di sini adalah hitunglah biaya per unit produk A, B, dan BC dengan sistem konvensional. Nah, kemudian yang ABC tadi ya, dengan sistem ABC. Sebenarnya sih sama aja dengan yang tadi, yang sebelumnya, cuman ini lebih simpel saja. Nah, di sini adalah untuk yang konvensional. Konvensionalnya ini kita melihat dari tarif BOP-nya per jam ke kerja langsungnya JKL. Nah, di sini adalah sebesar 7.500. Total dari JKL-nya. Dari mana kita tahu total dari JKL? Ya, di sini kan udah ada contohnya di sini. Kalian tinggal totalkan aja. Jam kerja langsung semua produk totalin untuk yang sistem konvensional. Nah, kemudian untuk yang tarifnya di sini adalah sebesar 2.250.000 per 7.500. Ini dari mana ini sebenarnya? Sebenarnya kalian tinggal tambahkan anggaran cost pool-nya di sini. Ya, anggaran cost pool-nya kemudian bagi dengan yang 7.500 tadi. Nah, bagi yang hasil dari ini sehingga diketahui tarif BOP-nya di situ adalah Rp300 per jam kerja langsung. Nah, kemudian BOP yang dibebankan kepada produk AB di sini adalah, ini sudah sangat terlihat gampang dan mudah ya. 300 yang sudah dihasilkan tarif BOP-nya di sini adalah tinggal kita kalikan dengan yang dibebankan jam kerja langsung untuk produk AB. Hasilnya 750. Kemudian untuk yang produk BC tinggal kalian kalikan, sehingga untuk unitnya di sini tuh adalah 5.000 dan 20.000. 5.000 dan 20.000-nya ini dari mana? Dari pengemasan. Dari pengemasan yang mana? Yang di sini. Nah, kemudian kalau kita bagi, maka hasilnya ada yang Rp150 per unit, ada yang Rp75 per unit untuk produk BC. Nah, bagaimana dengan sistem ABC-nya? Nah, untuk yang sistem ABC, di sini mulai dari aktivitas rekayasa sampai dengan pengemasan, di sini kan sudah terlihat bahwa untuk yang cost pool-nya ini sudah ada. Ini ya, sudah ada, tinggal kalian pindahkan saja. Kemudian untuk konsumsi aktivitasnya. Konsumsi aktivitasnya juga udah ada di dalam soal. Nah, di sini ya, totalnya ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kalau kita bagi, maka hasilnya ada yang 10, 500, 10, dan 4. Ini sebenarnya sangat gampang daripada yang tadi ya.
Nah, kemudian untuk yang dibebankan ke masing-masing produk. Untuk yang produk AB. Produk AB ini kan tarifnya sudah ditentukan sebelumnya di sini. Nah, kita tinggal pindahkan saja. Nah, kemudian di sini adalah jumlahnya 6.000. 6.000 ini untuk produk AB. Sebenarnya udah ada di dalam soal ya. Nah, di sini untuk produk AB, kalau produk BC kan udah ada di dalam soal juga. Tinggal kalian pindahkan aja. Sehingga totalnya itu ada yang 60, tinggal kalian kalikan, terus kemudian bagi jadi 10. Nah, ini kan sama sebenarnya dengan hasilnya ini. Nah, totalnya 780. Untuk yang produk BC, nah bedanya apa? Bedanya pada jumlahnya ini doang. Sama totalnya akan mengikuti. Maka hasilnya 1.470. Nah, sehingga untuk per unitnya ini juga hampir sama kalau kita totalkan 524. Nah, kemudian kita menghitung biaya per unitnya. Kalau kita menghitung biaya per unitnya masing-masing metode, di sini untuk yang produk AB 15 juta. Dari mana 15 juta ini? Ini sangat gampang. Dari yang 300, ya 3.000 ya dikali 5.000. 3.000-nya dari mana? Nah, biaya utamanya ini. Nah, 3.000 dikali 5.000. 5.000 dari mana? 5.000 dari yang di sini, pengemasan. Nah, kemudian untuk yang, kan hasilnya 15 juta. Kalau yang produk BC, berapa biaya utamanya? Biaya utamanya adalah 1.500. Dikalikan dengan yang berapa? Yaitu 20.000. Hasilnya berapa? Ya 30 juta. Tuh ya. Kemudian untuk yang biaya overhead, di sini kan hasilnya 1,5 juta. 1,5 juta ini diperoleh dari 300. 300 kan biaya overheadnya tadi yang dihasilkan metode konvensional. Ya ini Rp300 per jam kerja langsung. Kalikan aja 5.000. Yang tadi itu dikalikan 5.000. Kemudian yang 300 tadi kalikan dengan 20.000. Maka masing-masing menghasilkan ada yang 1,5 dan 6 juta. Kalau kita totalkan, ya ada yang 16,5 juta dan 36 juta. Nah, untuk unit yang diproduksi tadi kan sudah di biaya pengemasannya. Kalau kita bagi, maka hasil biaya per unitnya untuk konvensional sebesar 3.300 dan 1.800. Nah, bagaimana dengan menggunakan metode ABC? Metode ABC-nya ini sebenarnya sama biaya utamanya, caranya sama. Kenapa? Karena unit yang diproduksi juga sama. Nah, kemudian yang membedakan adalah pada BOP-nya. BOP-nya di sini kan 2.620. 2.620-nya ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari total dari biaya per unitnya. Nah, ini kan ABC yang dibebankan 524 dikalikan dengan 5.000 yang unit yang diproduksi tadi. Nah, maka hasilnya 2.620. Nah, kalau 524 tadi juga dikalikan 20, maka hasilnya 10 juta sekian. Kalau kita totalkan, maka hasilnya ada yang 17.620 dan 40 juta sekian. Nah, untuk unit yang diproduksi juga sama dengan yang metode konvensional. Yang membedakan adalah biaya per unit yang ditentukan. Yaitu di sini ada yang 3.524 dan 2.024 rupiah. Jadi lebih banyak yang membebankan BOP-nya itu adalah pada metode ABC kalau kita bandingkan untuk yang biaya per unitnya. Tuh. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.